Nah kawan, hari ini saya akan mengunjungi sebuah pohon durian di perkebunan TBK Indah. Durian ini memang sudah 5 atau 6 tahun lah saya kurang ini. Saya akan mencoba menatarkan kepada bapak-bapak apa sih kebutuhan pupuk untuk tanaman pertumbuhan, awal pembuahan sampai ke saat pembuahan. Untuk tahu itu, ikuti terus Teddy Kurnian TGM. Oke, yuk. Berjumpa kembali dengan Teddy Kurnian TGM dari Kabupaten Tenggamus. Biasa, Teddy Kurnian TGM adalah penyuka dan pecinta durian di Kabupaten Tenggamus. Pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol saja tentang pohon durian dan pemeliharaannya terhadap pupuk yang diperlukan. Nah, jadi kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui seperti yang saya sampaikan di awal bahwa unsur yang diperlukan oleh tanaman durian khususnya ini itu harus kita paham masanya. Apakah masa pertumbuhan, apa masa menjelang mau pembuahan atau lagi berbuah. Nah, ini yang harus kita pahami sebenarnya. Orang semua paham bahwa ingin tanaman bagus itu harus dipupuk. Tapi kadang-kadang kita nggak paham pupuk apa atau kandungan pupuknya apa. Nah, ini yang harus kita bahas. Ini saya hanya mencontohkan ini salah satu pohon mungkin sekitar 6 tahun ini, cuman karena memang subur ini pohon ini. Ini jenis pohonnya adalah durian mas atau lai, yang duriannya sangat bagus dan orang sering menyatakannya ini adalah durian mas. Bahkan ada yang menyatakan ini durian tembaga. Memang ya sih warnanya seperti itu. Tapi setelah saya melihat dari beberapa konten kawan-kawan yang lain, dan saya juga berkunjung ke beberapa daerah, bahwa ini adalah durian Kalimantan, itu adalah durian lai. Artinya buahnya bagus, besar, walaupun tidak sebesar montong. Kemudian dalamnya juga bagus, warnanya bagus, tapi teksturnya tidak selembut durian-durian ya kayak montong misalnya, atau yang lebih cenderung adalah durian musangking misalnya. Bahkan ini hampir dengan bawor, bahkan di bawah bawor kalau tekstur gitu loh. Kalau pandangan memang di durian ini sangat bagus, tapi ini adalah durian lai. Nah, saya akan berbicara tentang pupuk tadi itu, bahwa kandungannya kita harus paham bahwa kalau kita mau pupuk itu harus tahu kandungannya. Nah, yang kedua, kita harus paham juga tanaman itu usia berapa, kemudian dalam pangsa apa. Ada 3, kalau saya ada 3. Yang pertama adalah masa pertumbuhan, yaitu mungkin dari mulai kita nanam sampai 2 atau 3 tahun tanaman, itu adalah masa tanaman, masa pertumbuhan. Dan itu yang harus banyak adalah unsur N-nya. Jadi pada saat kita menanam itu harus dibanyakin adalah, atau harus dikontinuin, itu adalah pemupukan, penyemprotan. Itu yang harus dilakukan pada saat pertumbuhan. Dan yang harus diberikannya itu adalah unsur N. Dan N salah satunya adalah yang banyak itu dari urea. Tetapi memang bahwa urea itu terlampau keras kalau untuk masih masa tanaman. Artinya kita bisa pakai NPK lah yang paling paling standar lah gitu. Walaupun kita memang bisa pakai di usia 1 tahun, dari mulai tanaman sampai usia 1 tahun mungkin bisa pakai garam krosok lah, itu lebih rendah, unsur N-nya juga tinggi. Nah, kemudian masa kedua adalah dari 3 tahun sampai ke 4 tahun sampai ke 5 tahun, atau masa awal mau pembuahan.
Nah, masa ini yang diperlukan ini adalah bukan N. N harus sama sekali harus kecil sekali. Dan bapak-bapak harus beli ada N yang sangat kecil. Gitu loh. Nah, kemudian masa ini adalah masa awal pembuahan. Nah, itu yang diperhatikan adalah unsur N-nya yang harus hilang, tapi unsur P-nya yang harus tinggi gitu loh. Itu. Nah, kemudian kalau yang terakhir adalah masa pembuahan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, unsur K yang harus sangat banyak ini. Karena dalam pembuahan biar buahnya bagus, manis itu. Makanya ada, kalau saya menyarankan bahwa dalam tanaman ini dari NPK lah. Yang pertama adalah kalau masa pertumbuhan itu daripada bisa NPK stabil, yaitu 16-16. Itu bisa kita gunakan untuk di usia 1 tahun sampai ke 3-4 tahun. Itu pakai awalnya. Nah, pada saat nanti mau pembuahan, kita ada juga itu grower. Kita beli aja ke pertanian bahwa ada unsurnya yang N-nya lebih, N-nya kurang, kemudian yang K-nya lebih banyak, ada unsur-unsur yang tertanam di situ. Dan itulah yang memang diperlukan. Dan yang lebih lagi pada saat pemeliharaan, ini yang lebih penting itu adalah penyemprotan. Penyemprotan itu sangat, terutama masa pertumbuhan. Karena memang ada belalang, ulat, jamur, itu semua itu harus kita antisipasi dengan penyemprotan. Bisa saja kita kalau penyemprotan dilakukan dengan melakukan ya insektisida lah, dicampur sedikit dengan, biasanya sih ada cairan-cairan yang untuk perekat, misalnya adalah sabun lah, kira-kira begitu. Nah, sabun cuci ya kawan-kawan, itu yang harus kita gunakannya itu. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, untuk pemeliharaan durian supaya bagus, sebenarnya tinggal kita memahami kebutuhan daripada tanaman itu sendiri. Kebanyakan kawan-kawan tidak memahami apa kebutuhannya gitu loh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa di dalam fase pertumbuhan yang pertama adalah unsur N-nya yang harus tinggi. Kemudian fase mau pembuahan, artinya dari 3-4 tahun atau 5 tahun atau awal mau dibuahkan, itu harus unsur P-nya yang tinggi. Nah, kemudian pada saat sudah berkembang, pohonnya sudah ada kembangnya, bahkan sudah ada pentilnya, itu harus unsur K-nya yang harus tinggi. Dan itu tinggal konsultasikan ke pedagang pertanian lah, obat. Dan di situ ada memang jenis-jenis pupuk yang seperti itu. Nah, itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, untuk terutama adalah ini menyampaikan kepada kawan-kawan yang pemula. Mudah-mudahan ilmu yang saya ketahui sesedikit ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Bahkan kalau kawan-kawan ingin menyampaikan ke orang lain, boleh di-share. Dan kawan-kawan, mungkin saya nanti akan menyampaikan bagaimana sih saya sebenarnya datang ke sini mau mengambil interestnya untuk bisa di-spek atau samcuk dengan biji dan supaya cepat berbuah. Nah, untuk tahu ini jangan lupa bunyikan lonceng. Terima kasih. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan hari ini, mau kapan lagi kita mencintai diri kita melalui udara yang baik, melalui tanaman-tanaman yang banyak. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.